Oke, saya cuma sebentar aja, cuma beberapa menit aja ya. Mungkin 200 menit gitu ya. Tadi kita udah dengar apa yang kata Pak Johan sampaikan, buat planning katanya ya. Jadi oleh sebab itu tadi CP saya bilang, wah saya belum bikin planning, kalau gitu saya tambah lagi 1 tahun lagi nggak apa-apa buat bikin planning tahun depan. Gitu. Ya. Apapun yang tadi udah disampaikan, itu udah lengkap semuanya. Ya, saya cuman mengingatkan saja bahwa memang fellowship kita ini adalah yang seperti ini loh visinya. Dia tercatat di dalam anggaran dasar kita. Ya, jadi visi FGBMFI ini diperoleh dari serangkaian nubuatan yang diteguhkan melalui penglihatan dan dipertajam melalui terobosan pewahyuan. Apa itu maksudnya? Tadi Pak John udah jelaskan. Ya, bahwa bagaimana Tuhan melalui orang-orang awam yang penuh Roh Kudus, di kata kuncinya. Orang awam penuh Roh Kudus membebaskan, jadi bukannya cuma nganggur. Ya, yang penuh Roh Kudus membebaskan mereka yang terbelenggu, jadi punya tugas, Pak. Ya, bukan sekedar kumpul-kumpul aja yang terbelenggu oleh dosa dan menghubungkannya pada Tuhan. Tugas kita memang berat, Pak. Jadi bukan sekedar kita kumpul-kumpul. Satu, kita mesti mengarahkan kita punya member untuk mau memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, sesuai dengan misi kita yang ketiga. Gitu. Kenapa? Karena kalau enggak kita enggak bisa menggenapi itu. Bagaimana Tuhan melalui orang-orang awam yang penuh Roh Kudus katanya. Jadi penuh Roh Kudus itu bukan berbahasa roh, karena itu satu karunia saja. Ya, tetapi dia hidup dipimpin oleh roh, maka segala karunia roh itu menjadi milik dia. Karena tadi udah dijelaskan oleh Pak John bahwa karena dia ada di dalam kita, Roh Kudus ada di dalam kita, Roh Kudus yang adalah Roh Kristus yang adalah roh kebangkitan, dia ada di dalam kita. Dia yang berkata segala kuasa di dalam tanganku, dia ada di dalam kita. Oleh sebab itu Demos mengingatkan gini, sadarilah bahwa kamu sudah memiliki segala kuasa. Sadarilah bahwa kamu ini sudah memiliki karunia-karunia roh. Oleh sebab itu tinggal dipakai saja. Jangan dikejar karunia roh. Karena firman Tuhan mengatakan gini, pergi beritakan Injil, maka karunia-karunia ini akan menyertaimu. Kalau enggak pergi, terus mau ngapain? Pengen berkarunia mau ngapain gitu. Ya kan? Kalau kita pergi, Tuhan akan memperlengkapin. Gitu. Nah, teman-teman yang biasa melayani pergi ini pasti ngalamin banyak hal. Tiba-tiba suruh doain orang. Wah, yang beginian mah mestinya Pak Nyoton yang doain gitu kan. Tapi sekarang ayah yang suruh ngadepin begini kan. Mau nggak mau doain juga gitu. Nah itulah maksudnya karunia itu menyertai kita. Ya, jadi oleh sebab itu ikut kalau nanti diajakin pergi ya, yang selama ini mungkin nggak mau menyediakan waktu, coba atur-atur waktu gitu ya. Yang kedua, melayani dengan karunia-karunia roh itu. Jangan kejar karunianya, melayani. Maka karunia itu akan menyertai. Ya, amin. Nah, teman-teman kita nih terutama Pak Andre nih, wah ini kita udah syame banget gitu ya. Nah tapi setelah kita, kalau cuma pergi-pergian aja gitu ya. Sedangkan firman Tuhan mengatakan, kita punya visi ini, bilang ini nih, dan menghubungkannya pada Tuhan. Sebagai apa? Sebagai murid. Karena di Matius 13 ayat 10 bilang begini, murid-murid itu datang dan bertanya kepada Tuhan. Jadi setiap kali dia baca firman, dia tanya sama Tuhan, apa sih Tuhan maksudnya? Apa sih Tuhan maksudnya? Maka kepada mereka akan diberikan karunia-karunia roh dan kepada mereka akan dibukakan rahasia-rahasia kerajaan Allah. Amin. Itu janji firman. Oleh sebab itu hubungkan dia sama Tuhan, biarin dia ngobrol sama Tuhan. Gitu kan? Jadi karena firman Tuhan juga bilang ini kan, jadikan segala bangsa muridku bukan muridmu. Yang satu datang dari denominasi A, yang satu datang dari denominasi B, yang satu datang dari denominasi C. Bingung dia. Yang mau diturutin yang mana katanya?
Nah, maka jadi murid denominasi kan, padahal suruhnya murid Kristus gitu. Nah, jadi apa itu murid Kristus? Yang itu tadi, ajar mereka punya roh penasaran. Kalau dia nanya sesuatu gitu, ya lu tanya aja sama Tuhan. Tentang apa? Tentang ini, ayo doa. Baca tuh firman, nah, yuk cari sampai Tuhan menjawab yuk. Gitu. Bagaimana caranya? Ya baca terus. Nggak ada cara lain, baca terus sampai Tuhan menjawab. Gitu, ya. Waktu saya baru bertobat, semua pada bilang begini, Dar, kamu dulu kan waktu dibaptis kan waktu masih baby. Nah, kira-kira tahu ya, waktu masih baby. Sekarang udah waktunya kamu dibaptis kembali, kata gitu. Wah, saya udah dari kecil gue udah dibaptis, ngapain baptis lagi? Wah, berbagai macam teori tuh, sampai banyak pendeta, mesti begini-begini, teorinya begini-begini. Aduh, saya bilang, Tuhan, apakah saya sebetulnya mesti dibaptis lagi? Ya, karena makin banyak dijelasin, makin bingung saya. Gitu. Bukannya makin ngerti, makin bingung saya. Gitu. Nah, satu saat saya pulang dari Tomang chapter, saya pulang, saya baca firman Tuhan. Nah, tiba-tiba Tuhan bilang ini, coba buka Kisah Rasul 138. Maka firman bilang begini, waktu murid-murid sudah dipenuhi Roh Kudus, ya, maka mereka mulai mempunyai kuasa, berkarunia dan sebagainya. Tiba-tiba orang bilang begini, Rasul Petrus, sebetulnya saya ini harusnya seperti apa lagi gitu. Dia bilang bertobat, beri dirimu dibaptis, maka kamu akan terima karunia. Oke, kalau gitu aku baptis. Karena dulu aku masih kecil, aku belum bertobat. Gitu. Jadi sekarang aku ambil keputusan, aku bertobat, aku beri diriku baptis, dan aku pasti akan terima karunia roh. Nah, itu janji firman gitu, dan itu digenapin. Oleh sebab itu, kalau sudah seperti itu, tapi dar, terserayulah kalau tapi-tapian. Saya ikut firman aja. Nah, kita firm, karena firman yang berbicara sama kita. Ya kan, pede banget gitu. jadi bukan teori lagi, bukan kata pendeta A atau kata pendeta B gitu kan. Jadi kita temukan sendiri jawaban itu. Nah, kenapa kita mesti memperlengkapi ini? Karena brother, Tuhan mau pakai hidup Anda semuanya untuk menyatakan kasih dan kuasa Tuhan di marketplace ini. Dan kasih dan kuasa Tuhan itulah karakter Roh Kudus. Roh kasih dan dia berkuasa. Dia mau menyatakan kepada dunia melalui siapa? Melalui FGB, itu yang tadi dijelaskan oleh Pak Yohan tadi. Ya kan? Jadi melalui Anda semuanya ini. Jadi jangan sampai nanti kalau ayo dong tolong doain dia sakit gitu. Aduh saya nggak bisa, memang kamu nggak bisa, tapi rohmu yang ada di dalammu. Roh Kudus yang ada di dalammu, itu yang bisa. Oleh sebab itu kita mesti gertak-gertak yang begitu sama teman kita. Nah, jadi saudara gini, sebetulnya fellowship kita ini apa sih gitu? FGBMFI ini apa sih? Tercantum di dalam anggaran dasar kita. Jadi tujuannya adalah meningkatkan kualitas kerohanian. Nah, untuk mencapai tujuan itu, maka fungsi daripada chapter, fungsi daripada FGBMFI, yaitu lakukanlah pembinaan, pengembangan anggota, kerohanian anggota. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Supaya anggota kita kerohaniannya dibangun. Di ADART kita tulis gini loh. Apakah supaya bisnis anggota kita makin maju? Nah itu bonus, betul. Jadi kalau tadi yang Pak Yohan udah jelasin, kalau kita membangun karakter kita, tadi Pak John Thompson juga udah jelasin gitu ya. Kalau kita membangun karakter kita, maka orang jadi suka percaya sama kita. Untuk berbisnis, untuk apa kayak ini orang layak dipercaya. Tapi jangan sampai orang begini, ya aku sih percaya tapi yang lain aja lah ya, kalau saya sih enggak lah gitu ya. Nah itu ada masalah tuh sama kita. Kalau sampai orang bilang seperti itu. Nah oleh sebab itu, di dalam Kolose 2 ayat 6 dan 7 mengatakan gini, kamu telah menerima Kristus Yesus, apa artinya? Ya, jadi itulah sebabnya kita punya fellowship ini, syarat untuk menjadi anggota harus orang yang sudah memiliki roh Kristus. Jadi nggak usah kita
peringan atau kompromi gitu ya. Ya tapi nanti kan dia begini nanti. Ya itu menanti lah ya gitu ya. Kalau begitu apakah kita ini Big Fellowship ini nggak boleh ada orang yang nggak seiman? Salah. Menjadi anggota harus sudah punya Roh Kristus. Kalau kita berfellowship, siapapun boleh datang. Justru itu target kita. Ya. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Makanya gambar 4 pilar kita, gambar 3 pilar kita sekarang ya. Gitu. Basicnya kita itu roh dan firman. Tuhan Yesus ya, nanti kita akan sampai mungkin mudah-mudahan. Ya. Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kenapa mesti orang yang sudah memiliki Roh Kristus? Satu, kita mau membangun dia di atas dasar batu karang yang teguh. Yang kedua nih, 1 Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi katanya, atau orang-orang yang belum memiliki Roh Kristus, ya, tidak menerima apa yang berasal dari Roh Kudus. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan dia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Akhirnya apa? Kalau kita terlalu banyak atau ada orang yang gini, mangkreng terus Pak, debatan terus. Jadi nggak maju-maju, cuman kerjanya debatan terus, tapi kebanyakan tapinya gitu. Karena apa? Dia nggak memahami hal rohani. Gitu. Nah itulah sebabnya bukan sok-sokan ya, bahwasanya member fellowship kita ini orang yang sudah memiliki Roh Kristus. Ya. Di mana kita membangun teman-teman kita yang untuk menggenapi kita punya pasal 14 dan pasal 15 ini ya, di dalam member meeting. Jadi kalau di dalam member meeting ini kita membahas firman Tuhan untuk membangun iman, ya, untuk membangun karakter, tadi Pak Yohan udah jelasin gitu ya, nggak ada bosan-bosannya Pak, nggak kelar-kelar, soalnya kita nih membangun karakter, membangun nilai-nilai, itu nggak kelar-kelar Pak. Jadi kita selalu antusias. Ada chapter yang setiap kali pertemuan bahas firman Tuhan, berdebat sampai mau berantem. Hari ini chapter itu udah bubar Pak. karena dia pada berantem terus gitu kan. Ya, jangan bahas-bahas yang seperti itulah ya gitu. Nah sekarang begini, kita punya struktur yang terdapat seperti di dalam job desk kita. Itu ada regional presiden, ada regional vice presiden, ada RD, ada fitrep, ada chapter presiden gitu ya. Anda nih jabatannya di mana? Saya nggak nanya satu-satu loh ya. Tapi coba dengarkan. Untuk apa Anda ada di sana? Untuk apa Anda dikasih tugas? Menurut Anda untuk apa? Karena hebat Anda? Karena kaya Anda? Untuk membangun. Untuk membangun chapter. Yang dimaksud membangun chapter itu apa? Tugas Anda menolong supaya terjadi percepatan yang tadi Pak Yohan bilang. Kaderisasinya dipercepat. Siapa yang dikader, bagaimana mengkadernya, regenerasinya dipercepat supaya kita bisa multiplikasi. Amin. Nah kalau Anda tidak multiplikasi, kalau chapter tidak multiplikasi, kalau kita baca di dalam job desk kita nih, multiplikasi itu begini, fitrep itu cari gawe, punya gawe, jangan dikira udah jadi fitrep itu udah enak ya. Dia mempersiapkan untuk bangun chapter baru, bangun chapter dimanapun dia mau. Ajak chapter kita punya chapter presiden, kita mau bangun chapter di sana. Karena chapter itu bukan kayak Superman gitu ya, lahir tiba-tiba aja. Chapter melahirkan chapter, jadi mesti diajak chapter presiden. Kita lahirkan chapter sana yuk. Nah, terjadilah multiplikasi. Itu satu. Yang kedua, member-member itu harus bermultiplikasi. Wah ini chapter presiden saya cerewet banget ini ya. Selalu mana bawa member baru, mana dianya sendiri itu kalau di mana-mana bagiin majalah Voice, ngajakin orang itu. Wah saya sampai malu sendiri kadang-kadang gitu kan. Nah
Jadi supaya apa? Chapternya bermultiplikasi. Kalau chapternya adem ayem, brother, Anda yang punya tugas sebagai fitrep, sebagai RD, sebagai regional vice president, Anda punya tanggung jawab. Jangan sampai Tuhan bilang begini, kalau Anda lakukan tugas Anda dengan baik, maka yang punya gawe akan bilang begini, baik dan setia sekali kamu. Yang jadi masalah begini, karena dia nggak tahu ini chapter siapa punya. Makanya dia semaunya. Kalau tahu yang punya chapter ini siapa, seharusnya Anda gemetar. Karena apa? Anda punya tanggung jawab. Gitu. Bukan cuma sama RP tanggung jawab Anda. Bukan sama NP. Bukan sama MVP kita yang kebetulan hadir nih gitu ya. Bukan gitu ya. Tetapi kepada pemiliknya katanya. Kalau Anda mengerjakan dengan baik, yang katanya kalau menurut firman Tuhan yang 5 jadi 5 gitu kan, yang 2 jadi 2, ini ada RP, ada RD, ada fitrep gitu kan. Tapi yang satu udah cuman punya chapter 1 nggak dikerjain dengan benar. Chapternya tewas. Maka titel yang paling hebat buat dia adalah dari Tuhan, hai engkau yang jahat dan malas. Hati-hati. Saya nggak berani ngomong campakan, dia yang ngomong lu. Hati-hati loh. Ya. Jadi fellowship kita ini kalau kita menyadari, oh ini bos besar punya. Itulah sebabnya kita ngadakan TNT dan lain sebagainya. Kalau setiap kali kita mau ngadakan TNT, selalu dibilang gini, visi misi lagi gitu. Ya kan? Coba lihat hari ini kita diperlakukan, saya aja sangat diberkatin, saya duduk di sana. Ya, saya aja sangat diberkatin. Ingat ya, jadi kita ini punya tugas. Ya, tolong tugas itu disadari. Ya tapi saya sih dulu ditunjuk jadi RD, ya cuma ditunjuk begitu aja. Udah, sekarang sadarilah, bukan cuma ditunjuk begitu aja, tapi Tuhan yang menunjuk Anda. Tapi saya nggak tahu ini tugasnya apa, ada di job desk. Ya, cari tahu. Ya, cari tahu. Ya, kalau kemarin dulu kita lalaikan, oke mulai hari inilah. Ya gitu kan. Udah naik taksi udah jauh lupa dipasang ininya lagi. Meterannya gitu kan, udah nggak bayar-bayar. Udahlah yang lalu-lalu, tapi ini yang selanjutnya bayarlah gitu ya. Jadi mulailah. Ya, mengerti apa tugas Anda supaya lebih maksimal. Karena apa gini, sadarilah ya bahwa Roh Kudus itu memegang peranan penting di dalam full gospel ini. Amin. Roh Kudus yang menyampaikan visi Bapak, kehendak Bapak kepada Demos Sakarian. Supaya apa? Membangun orang-orang yang pada tidur, orang-orang yang belum berfungsi di dalam masyarakatnya, di dalam fellowship kita atau di dalam dimanapun mereka berada, gitu, supaya dibangun kerohaniannya, supaya terjadi kebangunan rohani, hidupnya bisa dipakai oleh Tuhan untuk apa? Menjadi saksi Tuhan, memberitakan kabar baik dan membebaskan orang yang terbelenggu. Kalau kita fellowship kita memang khusus seperti itu. Nah, tapi bukan berhenti sampai di situ. Roh Kudus bilang ini, aku yang akan cari orang-orang yang akan terlibat di dalam pekerjaan besar ini. Siapa? Anda, bro. Aku akan cari dan aku akan bawa ke dalam chapter. Siapa mereka? Anda. Anda ini orang pilihan loh. Ya, coba Anda tengok ke sebelah kanan Anda. Ya, hati-hati. Tuh teman Anda, coba Anda tengok teman Anda sebelah kanan Anda. Itu orang pilihan, bro. Hati-hati loh. Ya, hati-hati. Dia dipilih oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu mereka disatukan di dalam satu chapter. Ya. Tapi Roh Kudus bilang begini, Anda boleh, tadi Pak Yohan udah jelasin, ya, Anda boleh punya uang banyak, Anda boleh hebat dalam mengurus perusahaan, Anda boleh hebat di dalam membuat acara, tetapi meriah iya, kebangunan rohani no. Iya, meriah iya. Jangan sampai nanti ukuran gini, kita bikin acara, habis acara kita untung lo gopek tiau gitu kan. jadi targetnya uang gitu kan. Padahal Tuhan targetnya jiwa. Nah ya kan, nah oleh sebab itu
Mesti seperti apa dong? Para pemimpinnya berikan hidupnya dipimpin oleh Roh. Ya, makanya itu misi kita yang ketiga tuh ini. Ya, nah, orang-orang yang memberikan hidupnya dipimpin oleh Roh berkumpul di dalam satu chapter. Itulah yang dimaksud di dalam buku The Vision Intensified, Roh Kudus akan pimpin chapter. Ya, Roh Kudus tidak pimpin organisasi, bro. Yang Roh Kudus pimpin itu organismenya, orang-orangnya. Anda ini dia mau pimpin supaya chapter Anda maju. Gitu. Nah, orang-orang yang memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus berkumpul merencanakan sesuatu kebangunan rohani. Maka firman Tuhan bilang gini, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanalah segala rencanamu. Rencana kita apa? Supaya terjadi kebangunan rohani. Tapi kalau Anda bikin mau-mau Anda sendiri, terus kita bilang terserah Roh Kudus saja. Roh Kudus bilang ente yang ngerencanain, aneh yang disuruh kerja. Yang jadi Tuhan tuh ente apa aneh, gitu kan? Nah, oleh sebab itu orang-orang yang hidupnya dipimpin Roh Kudus dia tahu dia mesti buat apa. Kalau dia nggak tahu, tadi Pak Yohan udah ingetin, buat perencanaan bersama dengan Roh Kudus. Ya, buat perencanaan di dalam chapter. Maka waktu kita melaksanakan pasti Roh Kudus akan campur tangan. Bukan barangkali pasti. Karena kita merencanakan bersama Dia. Dan firman-Nya mengatakan serahkan perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanalah segala rencanamu. Kita merencanakan bersama dengan Dia, maka Dia akan turun tangan untuk menjadi nyata apa yang dikerjakan. Nah, sederhana aja kok. Oleh sebab itu tugas CP nih untuk mempercepat multiplikasi. Menyelenggarakan minimal dua meeting ini. Member meeting dan chapter meeting. Member meeting membangun member, chapter meeting itu menjangkau member baru. Satu ke dalam, satu keluar. Terus udah gitu di dalam member meeting ngapain? Latih member. Jangan dilatih untuk berkhotbah, itu di sekolah Alkitab aja. Ya. Tapi latih untuk bersaksi. Saya tanya sama berbagai macam teman. Kenapa kita di Full Gospel cuman disuruh bersaksi 7 menit? Rasanya kita nggak bisa dapat apa-apa tuh bersaksi 7 menit. Dari sekian banyak teman saya. Cuma satu orang yang bisa jawab tuh Pak Yohan tuh. Gini Dar, supaya kita jadi pasukan komando. Ngomong sebentar, nyampe firman Tuhan dan orang itu bertobat. Saya sering kali kasih contoh ini. Beberapa kali saya diajak teman untuk mengunjungi satu kawan. Sampaikan firman, saya dengerin aja gitu karena waktu itu saya belum terlalu berani untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia ngomong firman Tuhan panjang lebar. Oh, udah pulang udah gitu. Waktu pulang itu orang ditantang mau bertimah Tuhan apa enggak? Enggak tuh, geleng tuh, enggak. Gitu. Tuh, udah sekian lama tuh dia bilang, Dar, kita coba tengokin lagi Dar. Oke, gitu kita tengokin lagi. Nah, dia mau bicara sebentar. Bro, kalau kita nih punya Yesus, kalau kita mati, dia berjanji kita bersama dengan dia. Yesus ada di mana? Ada di sorga. Dia bengong, sementara saya ngomong dia bengong aja gitu. Kalau kita mati, dia berjanji kita akan ada bersama dengan dia. Dan dia dari sorga, kita pasti ke sana. Anda mau ke sana? Mau. Ya itu dari dulu aja gue ngomong begini kalau gitu. Itu dimaksud kita nyampaikan sesuatu tuh dengan singkat, nggak usah panjang lebar. Karena dulu waktu itu dia bilang gini bro ya, manusia tuh diciptakan dulu kan segambar, ya dari Kejadian sampai Wahyu kapan kelar dia, gitu kan. Nah jadi akhirnya sampai lupa ceritanya gitu kan. Tapi jangan semua orang kamu ancam-ancam begitu nanti ya. Itu memang kasus itu waktu itu ya. Jadi kita melatih teman-teman untuk bersaksi, ya, menyampaikan kesaksian bahwa dulu aku tuh begini hidupnya, ya. Begini dulu berbuat tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dah. Enggak usah diceritain. Dulu saya bawa perempuan 5 loh ya. Oh 5 begini ya, bukan 5 gini ya. Nah, saya bawa perempuan 5.
Ya, minggu depan, minggu berikutnya saya buat, mau ngapain? Rasul Paulus bilang tinggalkan yang di belakang, lu inget-inget terus gitu. Lu ceritain terus gimana sih gitu. Bangga lagi gitu. Lupain di belakang. Dulu aku tuh hidupku jauh dari Tuhan lah gitu ya. Pengen begini, pengen begitu ya. Tapi setelah aku ketemu Tuhan, pada waktu itu aku begini dan begitu gitu kan. Aku ketemu Tuhan, aku bertobat, memberi hidupku dipimpin Roh. Maka aku gabung dengan Full Gospel. Maka jadilah aku sampai hari ini. Pantas dulunya brengsek, jadi sekarang hampir masih ada brengsek-brengseknya sih gitu. Tapi kan itulah makanya dibawa ke fellowship kita untuk dibangun. Karena itu proses dibangun. Jadi kalau ada teman yang masih brengsek-brengsek begitu atau yang suka nyeleneh-nyeleneh itu jangan diusir ya. Itu Anda dipercaya oleh Tuhan untuk apa? Membangun orang ini. Karena seperti Rasul Paulus, Tuhan ini bilang khususkan dia untuk aku. Aku perlu dia. Tapi dia brengsek. Ya memang brengsek, gue juga tahu kata Tuhan gitu. Tapi gue percayain lu, bangun dia. Aku mau pakai hidupnya. Terus Anda bilang, yang begini mah gak usah di sini deh. Tanggung jawab lu. Ya, Anda tanggung jawab lu. Kalau Anda gak membangun orang-orang yang seperti ini. Gitu, nah, oleh sebab itu satu kesempatan yang luar biasa tapi Anda usir mereka gitu ya. Nah, mendorong member melakukan man-to-man ministry dilatih. Bagaimana yang tadi saya bilang tuh, kita berbicara sebentar tapi udah menyampaikan kesaksian kita gitu kan. Lakukan fishing ministry. Jadi fishing ministry adalah gini, kita mungkin punya teman, udah diajakin, udah diceritain Tuhan, masih belum mau bertobat gitu kan. Ajak teman yang lain, ayo kita ajak yang. Kita makan, kita keroyokin dia gitu. Kita keroyokin dia, ceritakan tentang firman Tuhan, maka dengan harapan tentunya dia akan menerima keselamatan itu. Ya, itu fishing ministry. Bersama Fitrap membuka chapter baru itu yang tadi. Salah satu tugas Fitrap. Yang jadi pertanyaan Fitrap, dan nggak usah angkat tangan ya, siapa yang jadi Fitrap di sini pernah buka chapter baru nggak? Gitu. Bertobatlah gitu kan. Bersama leader-leader yang lainnya mencari akar masalah yang ada dan menyusun rencana perbaikan itu yang tadi Pak Yohan ajarin. Ya, kita belajar untuk memetakan persoalan kita gitu ya. Membangun karakter dan nilai-nilai daripada full gospel. Nilai-nilai full gospel ya, faithfulness, akuntabel, submissive dan transparan itu adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi Anda ini dibangun untuk memiliki nilai-nilai kerajaan Allah. Jadi bukan sekedar sok-sokan begitu ya. Nah, tugas Fitrap tadi tugas chapter presiden ya. Jangan pada belakangan denger nih chapter presiden. Nah, ini tadi tugas Fitrap nih sekarang nih ya. Bersama chapter presiden melahirkan chapter baru. Gitu kan? Oh, I baru tahu tuh, ya udah nggak apa-apa lah, mulai sekarang lah mulai dijajakin gitu ya. Melakukan fishing ministry, ya. Selama ini, oh begitu toh gitu ya. Ayo dimulai menjadi mentor bagi calon-calon presiden yang untuk pengganti yang berikutnya, untuk regenerasi. Nah, yang selanjutnya Ardi ini lebih tinggi lagi tingkatnya, gitu ya. Koordinasi kegiatan-kegiatan chapter. Jadi kalau tadi Fitrap itu membangun chapter skupnya yang lebih kecil, kalau regional director itu tingkatnya lebih besar. Ya, dia tanggung jawabnya lebih besar. Jangan belaga nggak denger ya yang Ardi ya, nih perhatiin tugas Anda, gitu ya. Koordinasi kegiatan chapter-chapter di bawahnya untuk menciptakan sinergi yang tadi udah diajarin oleh Pak Yohan, ya, supaya mereka saling menunjang, saling membangun, gitu ya. Nah, memonitor aktivitas Fitrap dan juga chapter-chapter untuk menuju pencapaian visi dan misi. Yang jadi pertanyaan, tahu nggak sih visinya? Nah itu tadi kan udah jelasin. Jadi kalau orang bilang visi misi lagi, dia ngebayangin visi misi itu yang tadi diceritain. Visi misi tadi Pak Yohan zaman dulu kita diajarinnya, visi full gospel itu begini loh ya, dunia berputar, terus demos di bawah, rohnya ke atas gitu kan. Sampai ceritanya kepanjangan, intinya lupa gitu, nggak tahu. Nah sekarang dipersingkat semuanya. Ya, itu ceritanya seperti itu, bahwa visi full gospel itu adalah membebaskan orang yang terbelenggu dengan kuasa Roh Kudus.
Singkat aja. Begitu ya. Jadi menunjang terjadinya proses akselerasi menuju multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi. Ya. Mendukung kegiatan Departemen Nasional baik itu TNT Camp, Prayer Camp maupun Airlift and Landlift. Nah, Airlift and Landlift itu salah satunya adalah seringkali orang bilang begini, teaching training di teaching tapi nggak pernah di training. Salah satu trainingnya adalah di dalam Anda pergi. Baik itu ikut Airlift and Landlift maupun man to man ministry, Anda dilatih untuk melakukan apa Anda yang udah dapat gitu ya. Jadi oleh sebab itu kalau diajakin pelayanan gitu kan, dulu saya juga nggak mengerti, ajakin pergi, ayo pergi gitu ya, dar doain dar, ya doa gitu. Lama-lama saya baru nyadar, oh ini yang dimaksud dengan training gitu. Jadi kita tuh dilatihnya langsung aja to the point. Tapi saya kan nggak punya talenta untuk doain orang sakit gitu kan, iya gitu. Nah, dulu kita kan selalu berargumennya begitu kan. Tapi Demos ingatkan, sadarilah bahwa roh yang membangkitkan, roh kuasa itu ada di dalam kamu. Oleh sebab itu pergi dan lakukan kehendak roh, maka kamu akan melihat hal-hal besar di dalam kehidupanmu. Jadi brother, Anda dipilih siang hari ini, Anda menjawab pilihan Tuhan, ada di tempat ini, untuk apa? Untuk menggenapi visi Bapak di dalam wadah FGBMFA ini. Anda dipilih, Anda diperlengkapin, bukan supaya Anda dapat jabatan, bukan. Tapi untuk menggenapi visi Bapak. Oleh sebab itu, saya sampai di sini karena Pak Yohan udah berdiri. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya.